Oke, selanjutnya di sini saya disuruh untuk mengerjakan soal yang ada di sini yang seperti ini. Tampilkan jumlah member yang terdapat dalam kasus ini. Oke, eh, kita langsung apa? Karena saya berhubung sudah membuat skripnya, kita langsung pastikan saja. Ini skrip yang sudah saya buat, saya tulis. Soal nomor 1, select. Select ini gunanya untuk menampilkan atau memilih dari tabel. Kolom di tabel. Count ini untuk menjumlahkan baris alias jumlah member dengan baris yang berada yang di tabel member. Kita eksekusi. Jumlah membernya 5. Kita cek di localhost apakah sudah benar. Tabel member. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah benar. Selanjutnya, tampilkan nama barang, jumlah barangnya yang paling banyak dibeli. Dilihat dari jumlahnya. Oke, ini soal nomor 2. Select. Tabel barang, kolom nama barang. Sum. Sum ini untuk melakukan penjumlahan. Kolom jumlah barang di tabel pembelian alias jumlah. From dari tabel barang, join pembelian. Join ini tujuannya untuk merelasikan kedua tabel, tabel barang dan tabel pembelian. On ini untuk menampilkan hasil dari penggabungan kedua tabel ini. ID barang di tabel barang sama dengan ID barang di tabel pembelian. Group by ini untuk mengelompokkan kolom nama barang di tabel barang. Ordered by ini untuk mengurutkan. Sum untuk penjumlahan kolom jumlah barang di tabel pembelian. Dex ini untuk mengurutkan dari angka terbesar sampai ke kecil. Limit ini untuk menampilkan apa potensi jumlah query yang bakal ditampilkan. Ini satu. Ini hanya untuk mengakali hmm, uh, yang tampil berapa gitu. Nah, ini cuma satu. Nah, ini nama barangnya topi, jumlahnya 10. Oke, apakah sudah benar? Kita cek di tabel penjualan. Ini apa penjualan ya? Tapi itu jumlah barang yang paling banyak dibeli. Oh, yang paling banyak dibeli. Berarti di pembelian. Pembelian. Nah, ini paling banyak 10. Jadi barangnya ini kita buka. Oke, topi. Oke, sudah benar. Selanjutnya, nomor 3. Tampilkan banyak jumlah aktivitas yang dilakukan oleh supplier di dalam transaksi pembelian. Cara select nama supplier di tabel supplier. Count ini untuk menghitung jumlah baris di kolom ID supplier tabel pembelian alias jumlah pembelian. From dari tabel supplier S join untuk merelasikan tabel pembelian P. Ini untuk memudahkan dalam mengoperasi. On ini untuk hasil menampilkan hasil dari penggabungan kedua tabel tersebut. ID supplier di tabel supplier sama dengan ID supplier di tabel pembelian. Grup untuk mengurutkan kolom nama supplier di tabel supplier. Kita eksekusi. Nah, di sini terlihat nama suppliernya Gus Bakar Saridono yang jumlah pembelian masing-masing 1. Kita cek. Pembelian. Nah, ID-nya di supplier ini 1, 2, 3, 4.
Nah, sama-sama satu. Cek yang ini yang satu itu yang Agus. Oke. Selanjutnya nomor 4. Tampilkan total jumlah barang yang dijual. Oke. Select sum ini untuk menjumlahkan dari kolom jumlah barang di tabel jual alias jumlah barang dari tabel barang join merelasikan tabel penjualan jual on ID barang di tabel barang sama dengan ID barang di tabel penjualan. Kita eksekusi. Oke, jumlah barangnya totalnya ada 17. Kita cek. Lagi penjualan. Oke, kita hitung 10 tambah 14 tambah 3 17. Oke, sudah. Selanjutnya nomor 5. Tampilkan nama barang, jumlah barang yang dibeli yang mana jumlahnya antara 3 sampai 7. Oke. Nomor 5. Select kalau nama barang di tabel barang, jumlah barang di tabel beli alias jumlah barang. Dari tabel barang, BRG join merelasikan pembelian beli on edi barang di tabel barang sama dengan edi barang di tabel beli. Where di mana jumlah barang di tabel beli itu antara 3 dan 7. Kita eksekusi. Nah, ini ada kemeja, tas sama tas. Kemeja 4, tasnya 5, tas lainnya 1. Tadi itu nomor yang dibeli jumlahnya berarti di pembelian. Nah, ini 3 sampai 7. Ada 10. Nah, soalnya ini tidak tampil karena kita menampilkan jumlah barang yang dibeli dari 3 sampai 7. Artinya 3 sampai 5 ini. Kalau kita 3 sampai 10 maka yang 10 ini akan tampil. Oke. Selanjutnya lanjut ke nomor 6. Tampilkan nama barang, jumlah barang yang dibeli yang mana jumlahnya kurang dari sama dengan 5. Oke. Select tabel barang, kolom nama barang, tabel jumlah barang dari kolom dari tabel beli alias jumlah barang. Dari tabel barang BRG join untuk mengalasikan tabel pembelian beli. On ID barang BRG sama dengan ID barang di tabel beli. Di mana jumlah barang yang di tabel pembelian itu kurang dari atau sama dengan 5. Eksekusi, selanjutnya alat barangnya ada kemeja yang jumlah barangnya 4, tasnya 5, tasnya 3. Hmm, nah, ini kurang dari 5. Berarti yang 5, 3, 4. Yang 10 kan di atas dari 5. Oke. Selanjutnya, tampilkan nama barang yang paling sedikit dibeli. Dilihat dari jumlahnya. Oke. Ini balikan soal nomor 2. Tadi select nama barang, BRG, sum untuk menjumlahkan jumlah kolom jumlah barang yang di tabel beli alias jumlah barang paling sedikit dari tabel barang BRG join pembelian beli on untuk mengambilkan hasil penggabungan dari kedua tabel edit barang di tabel barang sama dengan edit barang di tabel beli grup B untuk mengelompokkan kolom nama barang di tabel barang order by ini untuk mengurutkan jumlah barang paling sedikit ASC. Ini pengurutan dari nilai terkecil sampai terbesar. Ini limit untuk
membatasi penampilan query ini cuma satu untuk kali saja. Eksekusi, oke. Nah, nama barangnya kemeja, jumlah paling sedikit 4, jumlahnya 4. Kemeja dibeli sebanyak 4. Kita cek. Nah, kita lihat di tabel yang sama. Ini soalnya ini ada 5, 3 sama 4. Nah, ini edit barangnya sama. Jadi yang ini, nah yang tas ini dibeli sebanyak 8 kali. Penjualan pembelian. Nah ini, jadi ini 5 tambah 3, soalnya ini editornya ya sama tas, jadi cuma 8. Berarti yang paling sedikit adalah 4 dengan edit barangnya, dengan nama barangnya kemeja. Oke. Selanjutnya nomor 8, tampilkan nama barang, jumlah total barangnya, dan nama supplier pembelian yang mempunyai kode SUP0001. Oke, kita select nama barang, BRG, zoom untuk menjumlahkan kolom total di tabel pembelian, alias jumlah total kolom di supplier di tabel pembelian, dari tabel barang, join tabel pembelian, on ID barang, kolom ID barang, tabel barang, sama dengan ID barang di tabel beli. Ini join lagi karena menggunakan 3 tabel ya. Supplier, tabel pembelian, sama tabel barang. Supplier, sub, on, dimana ID supplier di tabel beli sama dengan ID supplier di tabel supplier, dimana parameternya ada di ID supplier di tabel supplier, where dimana ID suppliernya itu SUP0001. Eksekusi. Nah, yang dilayani oleh ID supplier 001, jumlah totalnya 10, nama barangnya topi. Kita lihat di tabel pembelian SUP0001. Nah, jumlah barangnya 10, oke. Sudah. Selanjutnya nomor 9, tampilkan nama member, nama barang, jumlah barang yang mana dilayani oleh karyawan dengan ID karyawan kar 0001. Kita biasa select nama member, nama alias nama member, BRG tabel barang dengan kolom nama barang, zoom untuk menjumlahkan jumlah barang di tabel jual alias jumlah barang, kar tabel kar di kolom nama-nama alias nama karyawan, dari tabel penjualan, dan ini join melakukan dan tabel member on ID member di tabel member sama dengan ID member di tabel jual, dimana primary key-nya ada di ID member yang berada di tabel member. Join lagi, melakukan lagi tabel barang on ID barang di tabel jual sama dengan ID barang di tabel barang. Join lagi karyawan kar on ID karyawan di tabel jual sama dengan ID karyawan di tabel karyawan, dimana ID karyawannya di tabel jual itu kar 0001. Kita eksepsi. Nah, nama membernya Joshua, nama barangnya sepatu, jumlah barangnya 3, nama karyawannya adalah. Oke, kita cek apakah sudah benar.
kar 001. Iya, ini tadi. Ini kita cek. Nah, Dela nama karyawannya. Terus ini jumlah barangnya 3, totalnya 3. Nah, nama barangnya sepatu, jumlah barangnya 3. Nama membernya Joshua. Di member 101. Nah, itu Joshua. Oke. Selanjutnya, terakhir, tampilkan transaksi penjualan, nama barang, jumlah, nama karyawan yang melayani, yang mana tanggal transaksinya itu tahun 2014, bulan 10, tanggal 25. Nah, seperti ini menggunakan 4 tabel ya. Select tabel barang. Di sini menggunakan 4 tabel, tabel penjualan, tabel barang, tiga, mohon maaf, 3. Sama tabel karyawan. Tabel barang, kalau mau barang, jumlah barang, tabel penjual alias jumlah barang. Jadi nanti di sini jumlah barangnya yang nampil yang apa kolom dari tabel jual sama kolom laporan dari tabel barang. Nah, ini karyawan, nama karyawan alias nama karyawan. Dari tabel penjualan join tabel barang BRG on, ID barang di tabel jual sama dengan ID barang di tabel barang. Join lagi tabel karyawan car on, ID karyawan di tabel jual sama dengan ID karyawan di tabel karyawan. Di mana tanggal penjualannya itu tahun 2014 bulan 10 tanggal 25 di tabel jual. Kita eksekusi. Oke. Ini nama barangnya itu tas, jumlah barangnya 4, nama karyawannya itu Yoko. Kita cek penjualan tanggal 25 ya. Tanggal 25. Oke. Nah, berarti yang ini. Nah, jumlah barangnya 4, betul, barangnya 4 di membernya. Nah, di membernya itu Kelvin. Yang tadi itu nah, nama barangnya atas, nama karyawannya Yoko. Oh, yang nama karyawan. Nama karyawan sama barang berarti. Yang ini. Nama karyawannya. Oke, Yoko. Terus yang barang yang ini berarti ya. Iya. Nah, barang atas. Oke, sudah benar. Oke, sudah. Sekian dari saya. Apabila banyak salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.